pertanyaan rumput ya. Nanti monggo bergantian menanggapinya. Balas dulu ya. Oke. Ya. Nanti kan yang lain seperti ini. Begitu nih. Nanti sebelum dimulai sama Bu Ati, oke Pak Anton gimana? Ada menyiapkan. Kita presentasikan yang hasil kemarin. Monggo, menyiapkan. Saya sudah menyiapkan pertanyaan rumputnya belum? Sudah. Pak Anton sudah. Oke, yang lain. Kalau yang lain tidak menyesuaikan sudah. Kalau yang tadi masa lupa sudah ya? Kalimat lupa Sama. Nanti aja. Sudah di mana? Break dulu. Sudah siap, guys? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita semuanya dikaruniai kesehatan sehingga alhamdulillah di siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul di ruangan Ibu Kepala Sekolah ini dengan semangat. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dari akhir nanti. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sri Eko Mulyaningsih SPD, yang terhormat teman-teman CGP yang hebat, dan yang terhormat teman-teman PP dari kami, tidak lupa Sewu yang terhormat dari pemantau PP. Hari ini kita akan mengadakan diskusi, akan mengadakan diskusi tentang cita-cita atau visi dari CGP terkait dengan warga sekolah ini di masa yang akan datang terhadap putra putri panjenengan. Mari teman-teman semuanya, teman-teman CGP hebat, kita awali diskusi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan diawali bacaan basmalah untuk kegiatan diskusi para CGP hebat bisa berjalan lancar tanpa ada halangan dan tentunya bisa menghasilkan hasil yang terbaik untuk putra putri panjenengan semuanya di sekolah ini. Baik, akan kami sampaikan, Nun Sewu akan sampaikan terkait dengan acara hari ini, yaitu kita mendiskusikan cita-cita. Tujuan adalah mendiskusikan tentang cita-cita atau visi panjenengan, visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, atau visi panjenengan selaku CGP. Oleh karena itu, mohon berkenan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan terhadap pelaksanaan diskusi ini dan untuk putra putri kita CGP yang Pak dan Pak. Matur suwun Bu Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemantau dari BPGP Jawa Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktek program PGP Angkatan 9, yang saya banggakan Bapak Ibu CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Susukan, serta tak lupa pula Bapak Ibu yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan di ruang yang serba terbatas. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang berbahagia,
kesempatan ini adalah momen langka di mana kita dipertemukan dengan CGP hebat, dengan PP yang luar biasa, sekaligus pemantau langsung dari BPKP Jateng. Mungkin tidak semua sekolah bisa mengalami proses seperti ini. Maka ini kesempatan emas bagi CGP dari Susukan. Silahkan jika ada kendala, ada keluhan, sampaikan langsung pada pemantau. Harapan kami di kegiatan ini nanti akan menghasilkan visi dan misi yang berpihak pada murid. Di awal saya sudah sampaikan visi kita selama 8 tahun masih jalan di tempat. Monggo barangkali Bapak Ibu CGP dari Angkatan 9 atau Angkatan 8 bisa berkontribusi melakukan perubahan yang disesuaikan dengan kondisi sekolah kita saat ini. Karena saya yakin dulu ketika pertama kali ditelurkan tahun 2016, waktu itu sesuai. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, kita perlu melakukan penyesuaian dengan kondisi lingkungan sekolah kita yang baru. Maka dari itu saya berharap sekali di kegiatan ini nanti akan menghasilkan sesuatu yang sangat berarti untuk kemajuan sekolah kita, terutama keterpihakan pada peserta didik. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari pihak BPKP melakukan pemantauan. Terima kasih pula saya aturkan kepada pihak pengajar praktek atas kerelaannya membimbing CGP dari SMK Negeri Susukan. Dan mohon maaf karena kondisi kami yang memang luar biasa Bapak, jadi Bapak harus berhimpit-himpitan di tempat yang mungkin tidak selayaknya nih Bapak, tapi inilah kondisi kami tetap bangga berada di Susukan. Semoga tidak mengurangi semangat CGP kami untuk menyelesaikan program dan semangat Bapak Ibu PP untuk terus membimbing CGP dari SMK Negeri Susukan. Sekali lagi terima kasih atas rahumnya dan mohon maaf untuk lungguhnya, untuk gupuhnya, untuk sukunya mungkin tidak sesuai dengan standar yang dibayangkan oleh Bapak Ibu. Saya kira hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan sampaikan. Nah, setelah ini waktu sepenuhnya menjadi milik panjenengan semuanya 3 CGP untuk menyampaikan visi misi seperti yang sudah diharapkan. Ada perubahan. Monggo saya serahkan, mau siapa dulu gimana? Monggo terserah. Saya dulu boleh. Oke. Dengan demikian monggo sepenuhnya waktu untuk berdiskusi kami serahkan kepada teman-teman CGP ini Pak. Monggo. Terima kasih. Apa mau dulu? Mau dan jenengan tadi. Ya, boleh kalau begitu. Oke. Dari sini ya nggak apa-apa ya. Saya sudah kelihatan dari sini kok sedikit-sedikit. Ya. Oke, tuh. Sini Pak untuk. Di sini. Saya enggak. Sini aja nggak apa-apa. Berdiri aja. Iya. Ada itunya enggak? Presentasinya apa? Presentasinya di situ sudah dikirim ke Pak Banu tadi di laptop sudah ada. Ya. Nah, tinggal satu lagi sih. Ya Pak untuk ini. Sudah masuk Pak Banu? Ya, satu lagi ini dibuka nanti Pak Banu ya. Ini ada sedikit nanti yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Eko Yulianingsih, yang saya hormati Bapak Ibu PP ya, yang di Angkatan 9 dan teman-teman guru CGP Angkatan 9 beserta ibu guru yang ikut di sini yang saya hormati pula. Di sini ya, sebelum saya mulai, nanti saya akan sedikit menampilkan ya, yang ada dan nanti ditampilkan oleh saya. Ini coba Pak Banu untuk menjelaskan tentang kuis nanti yang akan dilihat di layar sini. Ya, tampilkan dulu. Ini saya sedikit kemarin dari CGP hanya terbuka
untuk melihat tentang di awal tentang LK 1.1 itu saya memang membuat tentang Ki Hajar Dewantoro. Itu kita memang harus berpihak kepada murid. Di sini nanti akan saya coba untuk membaca ya, tentang puisi yang saya buat barangkali dipersemangat ini terutama bagi Bapak Ibu guru yang belum mengikuti CGP ya. Yang ini saya baca gitu. Nah, tentang puisi yang saya buat Ki Hajar Dewantoro karya Untung Johan Wahyudi. Engkau Bapak Pendidikan, engkau filosofi yang luar biasa, engkau pejuang bangsa, pejuang yang tak terlupakan hingga akhir masa. Ki Hajar Dewantoro, engkau sangat luar biasa, rintangan tak engkau pedulikan, walaupun engkau diasingkan, tak ada menghentikan langkah dalam perjuanganmu. Engkau tetap semangat belajar demi negeri tercinta ini. Ki Hajar Dewantoro, pesanmu selalu teringat di negeri ini. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo bangun karso, tutburi handayan. Perjuanganmu menjulang tinggi sampai puncak. Sejarah perjuanganmu sangat besar. Perjuangan demi merdekalah kemanusiaan, merdekalah penghuni masa depan, hanya untuk Indonesia, Indonesia tanah airku. Itu sedikit penyemangat dari saya yang barangkali nanti yang dari teman-teman yang belum ikut CGP bisa tambah semangat. Apa ini CGP begitu nggih? Karena ini CGP mungkin yang sudah pernah ikut apa namanya sertifikasi Pak dengan PTG itu beda dengan CGP. Tidak terlalu terporsir dalam waktu itu enggak, santai rileks ya. Yang penting kita banyak ilmu dan lain-lain. Oke. Untuk selanjutnya di sini saya akan menyampaikan betul kita bareng ya. Di sini akan saya sampaikan tujuan dari rapat kali ini adalah tentang mengkomunikasikan tentang visi ya dan prakarsa perubahan untuk demi sekolah SMK Negeri 1 Susukan. Dan di sini nanti saya minta waktu dari Ibu Kepala Sekolah yang saya Bu dan nanti ada guru yang lain minta bantuannya nanti ada sedikit untuk mengisi kuesioner yang nanti akan saya kasih. Di situ ada 5 soal. Kita kasih waktu kurang lebihnya 10 menit kayaknya cukup ya. Nanti silakan diisi dan nanti kita coba koreksi bersama. Itu belum nanti Pak Bani. Itu nanti dulu. Jadi belum tunggu saya Pak Bani nanti ada kuesioner tadi yang sudah saya print out yang ini ya tadi ya. Ini nanti Ini Pak. Ya. Belum minta waktu nanti untuk isi ya. Pak Kade, tadi mana? Yang lain mana? Fokus sama sedikit. Oh, jadi Bu Bintang, tadi ada lagi mana? Ini sudah. Di dalam situ yang sudah saya buat itu ada pertanyaan. Silakan nanti diisi setahunya Bapak Ibu yang ada di sekolah. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit dan nanti kita bisa untuk melihat bagaimana hasil yang Bapak Ibu tulis.
Ya kalau misalkan waktunya belum selesai sudah selesai, kemudian nanti diselesaikan. Itu ada bahasa kamu enggak? Ada bahasa kamu enggak? Iya. Ada bahasa suami istri kamu? Oh. Lagi nunggu nanti ada kiriman dari saya. Waduh. Bukan di screenshot. Ya, ini dia. Mana ada bahasa rekaman tepat nanti malam ya? Bisa di dalam proses. Ya. Jadi ditunggu untuk jawabannya. Ada sudah ada. Makasih. Sudah Ibu. Terima kasih. Sudah. Sudah, langsung dibahas aja. Langsung dibahas. Langsung aja kan? Oke, ini untuk ini yang sudah dari kepala sekolah sudah menyelesaikan, nanti yang lainnya menunggu, ya. Oke, baik itu kepala sekolah. Di sini di soal pertama, ya, kita menampilkan jadi murid-murid yang bagaimana gitu, ya. Bangga dan berbahagia dengan untuk yang dimiliki dari potensi bakat minat itu dari yang dimiliki gitu, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang luar biasa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Kepentingan dan keterpekaan pada murid. Keberpihakan pada murid. Oke. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar bahwa lingkungan sekolah yang produktif akan menciptakan proses pembelajaran yang membahagiakan. Dan yang terakhir, kita warga sekolah ini yakin untuk menciptakan lingkungan belajar yang relatif, yang menciptakan suasana bahagia. Ini jawaban dari Ibu Kepala Sekolah. Ada yang sudah, yang lainnya apa udah? Oke. Ini sudah nih, Banis. Oke. Ini nanti Banis saya akan bedakan diri dengan nanti Banis nanti juga. Saya ingin membaca dari Bu Bintang, Pak Kadep, dan ini, ya. Ini kan ada perbedaan. Nah, untuk harapan siapa ini apa ini bukan Banis dengan Bu Kepala Sekolah, ya. Kita memikirkan murid-murid yang bagaimana cerdas dan berakhlak mulia. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah anak-anak yang baik. Di sekolah kita mengutamakan apa yang disebut pembentukan karakter. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sarana prasarana di sekolah masih terbatas. Dan yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah. Oke, untuk ini ya pertama, ya. Terus nanti banyak nanti juga ini. Terus yang lain lagi, di contoh lagi satu lagi, ya. Kita memberikan murid-murid yang cerdas, IQ, dan peka terhadap lingkungan. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah aset masa depan. Ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembangunan karakter ini, ya. Dan empat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah aset bangsa. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin membentuk siswa berkarakter. Pas saya kepengen tanya kepada ibu, karena gitu, apakah selama ini ibu dalam melakukan kegiatan di setiap kegiatan belajar atau kegiatan apapun, panjenengan sudah berpihak kepada murid? Kadang-kadang. Ya, kadang-kadang, di kadang-kadangnya itu gimana maksudnya? Apa kadang-kadang pakai, kadang enggak gitu? Apa gimana? Iya, kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak.
Kalau di model pembelajaran ibu yang dilakukan itu menggunakannya Mas sudah apakah ada bantuan media apa atau apa? Kekreatifan itu ada nggak? Lebih ke project. Oh, ke project. Berarti dia menghasilkan itu biasa sesuatu. Sesuatu yang bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Terima kasih jawaban untuk ini. Oke, tepuk tangan dulu buat ini nih. Ini jawabannya sudah mendekati banyak hariannya cek itu pantas dari JKP Amin. terus Pak Kade ini pembelajaran sejarah kita sekiranya kalau Pak Kade sama nggak dengan banyak apa-apa jenderal berpihak kepada murid atau mungkin dalam mengajar gitu. Kita sering ngomong kalau murid mendengarkan ataukah murid yang suruh berpikir untuk mencari materi tersebut mungkin dengan cara pakai HP atau pakai apa itu bagaimana? Kalau ditanya berpihak atau enggak, kalau saya ya menurut saya seharusnya saya sudah berpihak gitu. Kemudian kenapa kalau saya bisa mengatakan seperti itu salah satunya ya saya berusaha untuk menempatkan suatu pembelajaran di kelas itu tidak hanya satu anak. Artinya saya berusaha untuk menampung murid-murid saya untuk ikut secara bersama-sama mempelajari tentang materi yang sedang dibahas. Jadi di sini ada diskusi yang kita bersama-sama bareng-bareng intinya untuk menghasilkan suatu pembelajaran yang tentunya ada banyak makna gitu, bukan hanya pemahaman terhadap aspek materi tapi juga terkait juga dengan nilai-nilai karakter juga berusaha untuk saya disebutkan. Ini seperti itu Pak. Iya, oke, terima kasih Pak Kade. Tepuk tangan Pak Kade. Karakter dan lain sebagainya. Oke, untuk sedikit dari saya sendiri. Nah, dari jawaban yang ada nanti ada hubungannya dengan buku BK juga ada. Yang nanti akan saya lakukan dengan pembuatan prakarsa ya, perubahan sedikit nanti akan saya sampaikan. Nanti karena saya belum dengan waktu berkaitan dengan Pak Baru mungkin dengan Pak Ber ya. Saya singkat saja Pak untuk yang kiriman terakhir Pak Baru ini sudah sampai ini yang tanya yang ketiga sudah ketiga saja. Nah itu juga ya. Yang akan saya sampaikan di sini saya akan menyampaikan tadi yang sudah mengisi untuk kusen ini. Di sini saya juga nanti juga saya lihat apakah perbedaannya dengan saya ya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa guru penggerak ini arahnya adalah yang pertama harus pembelajaran itu memang betul-betul berpihak kepada murid. Berarti fokus kepada murid. Walaupun kita mungkin ya yang saya rasakan, walaupun saya baru mengikuti kemarin, itu saya sudah merasakan bahwa saya itu dulu itu karena saya pelajaran eksak matematika hitung-hitungan ya, itu saya merasa itu sangat menuntut kepada murid. Jadi tidak murid oh kudu bisa itu begitu. Ternyata itu adalah saya merupakan itu saya salah yang saya sampaikan dari pembelajaran guru karena saya sudah sekarang sedikit demi sedikit berubah sedikit pola pembelajaran saya. Oke, di sini yang saya tampilkan benar saya disebelah untuk nama saya itu waktu ada tapi bukan kelompoknya yang baris berikutnya Pak Ban yang kedua yang sudah saya tuliskan untuk prakarsa dalam visi-misi saya. Oke, di sini visi dari sekolah ini yang sudah ada, yang ada itu kan ingin slogan ya, slogan yang akan kita tampilkan di situ ini tampil prima, profesor religius, inovatif, mandiri dan berarah mulia. Di sini visi yang kedua ini ya intinya dalam CGP itu yang saya dapatkan itu arahnya ke berpikir mandiri dan kolaboratif. Yang ketiga, di sini saya akan mewujudkan bahwa murid, karena kita kan mengarahnya ke murid, itu harus betul-betul percaya diri, berkarakter, terus memiliki karakter Pancasila. Karena di sini kita baru mulai pembelajaran P5 kan begitu ya. Terus yang terakhir mewujudkan murid beradab dan berbudaya. Berbudaya di sini adalah yang saya arahkan tentang kebiasaan nantinya yang mungkin di kerjakan saya nanti akan bekerja sama dengan wakaf kesiswaan, kebiasaan setiap hari,
walaupun sudah ada di sini kami ada salah untuk penyambut siswa di depan, setiap pagi untuk salam, itu kan ya, untuk senyum dan lain sebagainya. Nanti ditingkatkan kembali. Berbudaya di sini juga adalah berbudaya dengan semua teman sejawat, dengan semua warga sekolah, dengan murid kita juga sama, berbudaya berpikir selalu positif, bukan berpikir yang tidak. Kadang-kadang kan kita juga teman-teman ada yang tidak pas, ya marilah kita selesaikan dengan kebersamaan. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Intinya kita ingin selalu berkembang untuk mengembangkan sekolah kita ini. Itu seperti itu. Dan di 4 ini saya simpulkan di bawah, ya, bawah apa nih? Untuk berikutnya. Di sini saya jadikan satu visi tadi untuk mewujudkan murid mandiri, berkarakter, percaya diri, berbudaya dan berakhlak mulia. Itu yang nanti akan saya rencanakan untuk visi di sekolah kami. Walaupun tadi dari gabungan yang ada, yang sudah ada di sini slogan dari Prima dan lain sebagainya, itu yang kami sarankan seperti itu. Ya. Itu dari saya untuk visi. Dari pemantik di bawah nanti ada pertanyaan-pertanyaan banyak, saya nanti akan serahkan ke teman yang lain. Itu yang nanti akan saya sampaikan. Dari yang tadi yang panjenengan sudah isi dari kuesioner dihubungkan dengan sini, nanti panjenengan bisa berpikir balik, saya balikkan ke panjenengan bahwa panjenengan memang betul-betul sudah berpihak pada murid ataukah belum, seperti itu. Untuk dari saya cukup dulu, cukup ini saja. Bisa sampai kebaca nanti gantian Pak Banu ya, untuk berikutnya ya. Oke aja. Itu kalian cukup. Dari saya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan sendiri. Orang melakukan aja di show off. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. hormati Ibu Kepala Seminari Desa Susukan, Ibu Sri Eko Mulyaningsih. Yang saya hormati pembimbing pengajar praktik Bu Alfia, Pak Arif, sama Pak Yuni, selamat pagi. Dan teman-teman CGP serta teman-teman sejawat yang hadir dan meluangkan waktu kesempatan membantu kami di sini dalam kegiatan pembimbingan kedua. Nah, saya akan mempresentasikan terkait visi guru penggara. Bisa langsung ke visinya. Oh, ini dulu. Ya. Visi guru penggara yang saya pilih atau saya ingin wujudkan yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profesional, religius, inovatif, mandiri, dan akhlak mulia atau disingkat Prima. Ini juga termasuk slogan yang ada di SMK Susukan kita, yaitu profesional, religius, inovatif, mandiri, dan akhlak mulia. Kenapa saya pilih ini? Karena saya merasa bahwa visi ini sudah pas untuk lulusan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang siswa
SMK, bahwa siswa SMK itu harus punya sikap atau karakter profesional, baik dari perannya dia sebagai pelajar, perannya dia nanti di dunia kerja harus bersikap profesional. Maksudnya di sini kompetensinya harus mumpuni, skillnya harus punya sesuai kompetensi, soft skillnya juga harus baik. Itu yang dinamakan sebagai manusia profesional. Kemudian religius di sini bahwa nantinya harapan peserta didik itu tetap memiliki keyakinan yang kuat atas iman dan takwanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dan tidak boleh meninggalkan itu dalam setiap laku kehidupannya. Kemudian ada inovatif di sini maksudnya bahwa anak itu harus kreatif, harus bisa memberikan ide-ide gagasan, baik dia di sekolah maupun nantinya dia setelah selesai sekolah di tempat dia bekerja. Yang selanjutnya adalah mandiri. Maksud mandiri di sini adalah siswa itu siap secara mental, secara fisik akan perubahan-perubahan yang ada baik sekarang maupun yang akan datang. Jadi menjadi generasi yang gak kagetan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia, baik di dunia belajar maupun di dunia kerja mereka nantinya. Seperti itu. Kemudian akhlak mulia, nah ini juga penting, bahwa semua itu harus ditampilkan dengan sikap budi pekerti yang baik, akhlak mulia yang baik, bisa menghargai sesama, bisa berkolaborasi dengan sesama dan sebagainya. Itulah visi guru penggerak yang saya ingin wujudkan sampai detik ini. Kemungkinan bisa berubah ketika eranya juga berubah. Kita lihat situasi kondisi yang ada di lingkungan kita. Kemudian kenapa visi misi itu menginspirasi saya untuk membuat prakarsa perubahan, ya, yang sebelumnya untuk bagaimana menghasilkan prakarsa perubahan dulu, Bu. Nah, ini mengembangkan pembelajaran keterampilan abad 21 ini berdasarkan hasil observasi yang saya tuangkan dalam atap. Yang pertama, aset awal bahwa di sekolah kami anak berkemampuan untuk mengakses sumber-sumber digital yang beragam adalah awal yang baik untuk anak dalam mengkreasi tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru, seperti presentasi menggunakan aplikasi Canva atau slide atau aplikasi lainnya. Dan ini aset yang dimiliki oleh siswa kami. Seperti itu. Kemudian tantangannya mengarahkan siswa untuk memakai HP atau gawe hanya saat digunakan dalam pembelajaran terkait atau untuk mengakses aplikasi yang dapat menambah pengetahuan atau terkait tentang pembelajaran. Jadi tantangannya karena apa? Yang kita tahu di lapangan bahwa anak-anak ketika dia menggunakan HP, dia lebih cenderung menggunakan untuk bermain game, membuka aplikasi-aplikasi yang kemungkinan tidak bermanfaatnya sangat rendah untuk pembelajaran di kelas. Nah, itu menjadi tantangan kami agar anak-anak di kelas itu ya HP-nya emang digunakan untuk proses pembelajaran seperti itu. Yang ke aksi yaitu mengarahkan, mendampingi peserta didik dalam menggunakan gawe media atau elektronik lainnya yang dipakai dalam pembelajaran. Ini tugas kami sebagai pendidik, sebagai fasilitator di dalam kelas untuk mendampingi biar anak itu tepat guna dalam menggunakan HP atau gawe yang dia punya untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian pembelajarannya P-nya dapat memberikan pemahaman bermakna. Contoh, peserta didik memiliki kebiasaan sadar teknologi yang tercermin dalam kegiatan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah secara mandiri dan profesional. Yang dimaksud sadar teknologi di sini adalah bahwa peserta didik itu punya batasan, punya
kemampuan untuk bagaimana sih saya menggunakan HP di rumah, bagaimana sih saya menggunakan HP di sekolahan, apa saja yang harus dibuka, apa saja yang tidak boleh dibuka dan sebagainya. Itulah yang menjadi maksud dari sadar teknologi. Nah, atap inilah yang merumuskan kalimat prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran keterampilan abad 21. Kenapa saya pilih prakarsa ini? Karena prakarsa ini juga sangat pas sekali menurut kami untuk lulusan anak setingkat SMK. Bahwa keterampilan abad 21 ini aslinya adalah menghasilkan soft skill dan keterampilan yang sesuai dengan zaman atau era abad 21. Itu yang penting di era abad 21. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait visi guru penggerak dan kalimat prakarsa perubahan yang nantinya menjadi pegangan saya ketika pembelajaran di kelas, ketika menjadi guru di sekolah ini hingga saat ini. Kemungkinan ada perubahan di era yang akan datang atau di zaman ini 1 tahun, 2 tahun akan berubah sesuai dengan keadaan yang ada. Seperti itu ya. Untuk kalimat apa? Untuk bacanya terlalu lebar nanti kalau dibacakan. Jadi nanti saya share saja ke PP saya. Seperti itu. Saya kasihkan saja. Ya. Demikian yang bisa saya presentasikan. Monggo Bapak Ibu guru teman sejawat untuk memberikan masukan atau saran terhadap apa yang saya pikirkan, apa yang saya gagas di sekolah ini, seperti itu. Silakan Bu. Di sini kan visinya nih kan itu mengembangkan prakarsa perubahannya kan mengembangkan pembelajaran ber-21 ya. Itu maksudnya jangan punya nggak fokus untuk keterampilan ber-21 yang mana ya dan akan dengan nanti kembangan di SMK susukan gitu. Ya. Pada dasarnya keterampilan abad 21 itu kan keterampilan yang pertama, keterampilan dalam berpikir kritis, keterampilan dalam berkomunikasi, keterampilan dalam berkolaborasi. Nah, keterampilan ini juga termasuk pada penanaman karakter profil pelajar Pancasila antara kritis, mandiri, kemudian berkolaborasi, gotong royong, kemudian ada komunikasi, ya kan? Nah, itu yang menjadi fokus saya, bagaimana nanti di kelas anak dibiasakan untuk memecahkan suatu masalah, ya kan? Mengemukakan ide-ide tentang materi yang dipelajari di waktu itu, kemudian dapat dipresentasikan dengan baik, yaitu dengan komunikasi itu sendiri. Kemudian dapat dikerjakan secara diskusi, kolaborasi untuk menghasilkan solusi atas masalah yang dibahas pada materi ketika pembelajaran. Nah, kebetulan proses pembelajaran di kelas saya menggunakan metode PBL, itu problem based learning, kemudian metodenya diskusi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi seperti itu. Nah, itu yang nantinya ingin saya kembangkan. Nah, untuk metode dan diskusi itu nanti tetap ada perubahan di setiap zamannya atau eranya seperti itu. Jadi fokus pada keterampilan abad 21 itu fokus berpikir secara kritis, kolaborasi, dan bagaimana berkomunikasi. Nah kan, bahwa ada yang lain untuk menanggapi tentang visi dan prakarsa perubahan. Ya, silakan Pak. Saya malah tertarik dengan simbolisasi yang tadi Panjenengan sebutkan tentang atap itu. Oh iya. Itulah mungkin bisa dibagi ke kita. Kenapa kok bisa Panjenengan itu menuliskan dengan istilah atap, kemudian dengan menemukannya itu gimana gitu? Oh iya. Sekali kata. Karena itu ada di atap baja. Ya. Nah, kalau ini saya harus buka LMS dulu ya. Saya lupa.
Itu ada singkatan itu apa? Atap itu Nasab. siapa yang dulu merumuskan itu? Oh, Siapa? Pokoknya intinya Pak Ade, ini adalah langkah atau strategi observasi sebenarnya. Bagaimana nanti kita menentukan prakarsa perubahan itu harus melalui atap dulu. A-nya itu aset apa yang kita miliki di sekolah, baik sumber daya seperti yang dimiliki pribadi oleh guru, apa yang dimiliki oleh sekolah, boleh apa yang dimiliki oleh murid atau siswa. Itu menjadi aset awal bagaimana kita nanti kedepannya menentukan strategi model pembelajaran dan sebagainya. Kita harus punya itu dulu, observasi. Nah, T-nya tantangan, apa yang menjadi kendala di kelas, apa yang menjadi kendala di sekolah, apakah sumber daya kita sudah siap seperti itu. Aksinya kita nanti di situ menuntun, mendorong, mengawasi, memfasilitasi bagaimana itu nanti terjadi prakarsa perubahan kita akan mewujudkan. Pembelajarannya ya diharapkan apa yang kita susun itu memiliki pembelajaran yang bermakna, nggak cuma hanya tuntas tujuan pembelajarannya, tapi dapat diterapkan oleh anak di sekolah, di masyarakat, di keluarga, dan dimanapun dia berada seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. saya Pak Banu. Ya monggo. Ya, itu kan tadi ada prakarsa perubahannya, ada keterampilan abad 21. Ya. Nah, menurut Pak Banu itu tantangan tersendiri apa di sekolah kita? Lalu aksinya apa yang akan Pak Banu lakukan? Oh, yang menjadi kembali ke prakarsa perubahan. Ini tentang keterampilan abad 21. Saya merasa bahwa keterampilan abad 21 itu sangat penting untuk era sekarang, ya kan? Karena di era sekarang itu tidak hanya keterampilan, tapi soft skill itu penting. Kalau kita punya keterampilan, kita nggak punya soft skill, ya sama aja. Seperti itu. Nah, tantangannya bagaimana kita membuat atau menumbuhkan soft skill yang diharapkan oleh dunia industri, dunia usaha, dunia kerja, yang kita siapkan anak kita itu soft skillnya disesuaikan dengan soft skill yang diminta sama dunia kerja. Nah, kadang-kadang kan anak-anak kita itu apa ya, tantangannya ya yaitu soft skillnya nggak ada, alatnya apalagi, disiplin apalagi. Nah, itu yang kita harus kembangkan di sekolah, ajarkan step by step, sedikit demi sedikit, yang nantinya ketika dia keluar di masyarakat, dunia kerja, itu minimal sudah terbentuk setengahnya atau 30% atau 60% untuk membekali dia nanti terjun di dunia yang sebenarnya seperti itu. Karena soft skill itu kalau menurut saya pribadi, kalau di usia 16, 17, 18 itu memang susah untuk dibikin. Karena logika manusia itu pada dasarnya akan matang di usia 22 sampai 25 tahun. Nah, itu udah tahu benar salah ini dan sebagainya. Identitasnya sudah terbentuk lah. Kalau di ini kan masih susah gitu. Walaupun mungkin ada 1-2 orang yang bisa. Berarti maksud dari panjenengan itu tadi yang apa namanya sesuai dengan studi itu ya Pak? Ya, karena kita kan SMK kita. Berarti nanti kurikulumnya itu mengikuti studi begitu? Ya betul sekali. Makanya adanya kegiatan sinkronisasi dunia usaha itu sangat penting sekali di awal tahun. Yes, berarti kan kurikulum mengikuti begitu. Terima kasih. Itu Bonis. Mungkin ada. Oke. Mungkin Ibu atau Nanti kita lihat actionnya. Ayo jangan berat ini, beban mental ini. Yang penting udah punya prakarsa. Ya, Yang penting niat dulu dapat Amin, pahala. amin. Ini demikian yang bisa saya sampaikan terkait diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih, saya di sini sebagai penampil ketiga atau presenter ketiga untuk menampilkan visi guru penggerak yang kemarin ada di Murid 1.3, bahwa kita sebagai seorang guru mau menampilkan visi apa untuk sekolah kita, untuk mengembangkan sekolah kita gitu. Jadi memang dari guru kemarin kita belajar untuk memiliki mimpi gitu katanya, memiliki ide yang bagaimana kita bisa mengembangkan sekolah kita dengan cara apa seperti itu. Nah, untuk di sini saya mengambil visi itu secara umum, bukan secara khusus mengenai pembelajaran saya, tapi secara umum di sini saya fokusnya ke pembangunan karakter ya. Yaitu visi saya mewujudkan generasi penerus yang berakhlak mulia, peka terhadap lingkungan, cerdas dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Ini fokus dari visi saya karena melihat dari keresahan mungkin dari keresahan saya, mungkin kegelisahan saya selama ini. Mungkin kalau kita sebagai guru untuk mengajar itu mentransfer atau mengirimkan ilmu itu bisa, tapi untuk membangun karakter itu sangat sulit oleh Bapak Ibu. Jadi maksudnya saya memiliki mimpi bagaimana cara kita biar walaupun kita sekolahnya ada di pinggir, sekolahnya belum memiliki prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan, tapi kita bisa memiliki anak-anak yang berkarakter baik seperti itu. Jadi dari situ melalui tadi teknis atap tadi saya memiliki sebuah prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahannya itu juga dari keresahan saya tadi, dari apa yang saya jalani di sini, mungkin juga di sekolah-sekolah yang dulu saya pernah ngajar gitu ya. Jadi keresahan saya itu di sini banyak siswa-siswa yang belum peduli terhadap lingkungan. Lingkungan di sini maksudnya dalam lingkungan ini saya sebenarnya menggambarkan lingkungan itu dalam hal arti luas, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non fisik, fisik dan mental seperti itu. Jadi saya sebenarnya menggambarkannya seperti itu. Kenapa saya mengambil prakarsa ini? Karena itu tadi saya sering melihat atau beberapa kali melihat anak-anak yang belum peka terhadap lingkungan gitu. Sampah meletak atau sampah terbengkalai di lantai, tidak disapu seperti itu. Terus pagi-pagi mereka kelasnya masih kotor, kok mereka mau saja, maksudnya dengan nyamannya mereka mau belajar, mau langsung belajar seperti itu loh. Itu yang namanya peka itu bagaimana sih cara meningkatkannya gitu. Saya juga mungkin nanti teman-teman bisa juga memberi masukan kepada saya atau kepada kami nanti bagaimana caranya supaya mereka itu tergugah, tergerak hatinya untuk menjadi peka terhadap lingkungan seperti itu. Jadi saya membentuk prakarsa ini karena dari hasil ya memang saya punya keresahan itu kayak gitu loh. Jadi setiap pembelajaran di kelas, dari kita sehari-hari di kehidupan sehari-hari di sekolah ini, jadi peka yang lingkungan bagaimana sih yang kita harus tingkatkan kepada anak-anak. Yang pertama itu tadi fisik, dan yang kedua itu secara mentalnya, bagaimana mereka bisa peka terhadap orang-orang yang butuh bantuan, orang-orang yang misalnya bapak ibu guru yang sedang berjalan kerepotan, mereka ada nggak sih yang peka membantu seperti itu. Itu sekarang saya jarang sekali melihat anak-anak yang seperti itu. Ya, jadi peka tidak perangsang kalau dalam biologi. Lakukan untuk membantu, peduli, rasa peduli itu kok kurang ya sekarang. Jadi saya ingin mimpi saya itu nanti anak-anak di masa depan itu walaupun mereka punya keterampilan 21, modern dan sebagainya, itu juga karakternya juga baik sebetulnya. Jadi saya memilih untuk prakarsa perubahan seperti ini. Terus untuk bagja itu berarti cara untuk membuat sebuah prakarsa perubahan menjadi sebuah visi gitu. Jadi endingnya nanti apa, itu startnya adalah prakarsa perubahan, endingnya itu adalah nanti visi atau hasilnya. Yang pertama bagja itu disingkatan dari BAGJA, itu B itu adalah buat pertanyaan utama. Jadi pertanyaan apa yang kita akan gali dari tadi yang tulisan saya, bagaimana sih caranya meningkatkan rasa peduli siswa terhadap lingkungan sekitar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, lingkungan dalam bentuk fisik dan karakter kayak gitu. Terus tindakan yang diperlukan adalah
mencari literatur tentang bagaimana meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Kita bisa lihat di jurnal, kita bisa lihat di artikel-artikel, kita bisa di buku-buku tentang motivasi, buku-buku tentang perubahan-perubahan sosial seperti itu. Kemudian melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat gitu. Jadi biasanya kalau saya mengalami hal seperti itu, saya sering ngobrol sama teman, anak kok seperti ini ya, kayak gitu. Ini bagaimana caranya biar nggak seperti ini, seperti itu. Kemudian untuk A-nya adalah ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu kita melihat sekolah mana sih yang sudah berhasil menanamkan karakter peduli lingkungan gitu. Terus bagaimana cara sekolah tersebut meningkatkan kepedulian siswanya terhadap lingkungan? Kegiatan apa yang dapat melatih kepedulian siswa terhadap lingkungan? Kemudian tindakannya kita bisa mencari tahu sekolah mana yang berhasil menerapkan karakter peduli lingkungan pada siswanya. Contohnya misalnya kita lihat sekolah mana nih, sekolah yang udah besar, udah bersih, udah anak-anaknya kok kalau ada guru datang kok salaman, kalau ada guru bawa tas berat kok dibawakan seperti itu, contohnya seperti itu. Yang mana sekolah mana kayak gitu. Kemudian melakukan wawancara dengan sekolah tersebut untuk mengetahui langkah atau kegiatan yang dilakukan dan mencatat hasil wawancara. Jadi kita kemudian mungkin studi tiru ya Bu, kemarin namanya ya Bu, studi tiru untuk ke sana untuk bagaimana caranya meningkatkan rasa peduli itu, caranya mereka bagaimana sih, trik-triknya bagaimana seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah G, gali mimpi. Gali mimpi itu berarti kira-kira kalau nanti anak-anak kita itu sudah terbentuk karakter seperti itu, nanti sekolah kita mau bagaimana? Sekolah kita kira-kira jadi sekolah yang seperti apa? Begitu. Nah, tanyanya seperti itu, apa kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika seluruh siswa sudah menerapkan karakter peduli lingkungan? Apa sumber daya yang kita miliki setelah tercipta karakter peduli lingkungan? Nah, mungkin nanti sekolah akan menjadi dasar contoh aplikasi peduli lingkungan dan untuk diterapkan di lingkungan rumah dan masyarakat. Jadi kalau di sekolah mereka sudah diajarkan untuk peka, mungkin nanti mudah-mudahan mereka di masyarakat di rumah juga bisa peka terhadap lingkungan. Sekolah menyusun program yang secara kontinu dapat dilaksanakan untuk mempertahankan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Jadi mungkin ada program-program tertentu nanti akan disisipkan ke dalam program sekolah yang nantinya akan secara kontinu menjadi sebuah program untuk sekolah kita. Kemudian Pak Batu, kemudian jabarkan rencana. Setelah saya memiliki prakarsa tadi, rencana saya yang mau saya lakukan apa gitu. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana untuk mewujudkan jiwa peduli terhadap lingkungan? Yang berikutnya, strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian siswa? Tindakannya beberapa contoh tindakannya: mendisiplinkan piket kelas, menumbuhkan kesadaran bahwa sekolah kita adalah rumah kita sendiri, kemudian mengadakan program kegiatan yang berhubungan dengan cinta lingkungan, melakukan pengawasan dan menegakkan peraturan yang ketat agar semua warga sekolah sadar akan pentingnya berlingkungan. Guru menjadi peran utama bagi peningkatan karakter kepedulian siswa. Ini yang agak sulit itu yang terakhir ya, guru menjadi keteladanan dan utama bagi peningkatan karakter kepedulian siswa. Itu memang sangat sulit dan menjadi tantangan besar buat kita. Ingat bahwa kita adalah seorang aktor dan aktris di depan mereka. Jadi apa yang kita lakukan mereka selalu bisa menilai, apalagi anak-anak SMK itu sudah bisa berpendapat seperti itu. Jadi yang paling penting adalah membuat diri kita sebagai seorang role model. Jadi ada sampah ya diambil gitu. Misalnya ada yang itu ya dibantu seperti itu. Jadi itu yang cukup menantang buat kita seperti itu. Kemudian yang terakhir itu alat eksekusi. Nah, supaya tadi visi saya itu bisa tercapai, itu apa sih yang akan melakukan eksekusi? Maksudnya adalah aksi atau actionnya mau gimana sih supaya prakarsanya dan visinya bisa terlaksana. Nah, pertanyaannya, siapa saja yang dapat dilibatkan, terus siapa yang dapat mengarahkan dan memantau, kemudian kapan usaha itu dapat dilakukan, seperti itu. Contoh tindakannya, meminta kepala sekolah menjadi pengawas utama program peningkatan karakter kepedulian siswa terhadap lingkungan. Ya, kalau Ibu Mulia saya percaya itu sangat memantau sekali, sangat baik sekali dalam membimbing kita untuk melaksanakan kepedulian lingkungan.
Terus meminta rekan sejawat untuk aktif dan ambil bagian dari kegiatan program peningkatan kepedulian siswa dan lingkungan. Nah ini juga karena rekan sejawat itu adalah satu komunitas praktisi yang kita tuh satu. Kalau saya sendirian ya nggak bisa jalan itu si visinya. Kita harus bareng-bareng untuk bagaimana caranya menuju ke satu tujuan, memiliki persepsi yang sama untuk meraih visi tersebut. Itu sangat penting rekan sejawat. Kemudian menjadikan hari tertentu sebagai momen latihan peduli lingkungan. Mungkin nanti ada momen tertentu, misalnya hari apa, peringatan apa, kemudian nanti dimasukkan disisipkan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan peduli lingkungan dalam hal yang fisik dan mental tadi. Seperti itu dari saya. Barangkali ada masukan atau tambahan atau pertanyaan dari teman-teman, silakan. Saya belum. Oke, mau Pak. Terima kasih waktunya. Yang pertama saya mengapresiasi luar biasa apa yang digagas sama Bu April terkait visi dan prakarsa yang nantinya diterapkan di sekolah kita. Melihat dari muncul akibat keresahan-keresahan yang saya juga merasakannya itu sampai susah untuk dihilangkan di murid kita. Kepekaan terhadap lingkungan itu masih sangat banyak kita sendiri itu. Oleh itu saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi prakarsa perubahan yang akan dibawa Bu April di sekolah ini. Dan nantinya harapannya semoga dapat berhasil dan dapat sukses dan ada terlihat aksi nyatanya secepat mungkin gitu. Nah, pertanyaannya ini bagaimana visinya Bu April sebagai visi guru pembina relasinya dengan visi SMK kita di SMK Susukan, itu terkait terwujudnya lulusan SMK yang berakhlak mulia, siap kerja, siap wirausaha dan siap kuliah. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Banu. Seperti tadi yang dikatakan Pak Banu, yang minta cepat ya Pak. Minta cepat itu kalau karakter itu sepertinya tidak secepat membalikkan telapak tangan, tidak secepat saya memberikan pelajaran kepada siswa. Hari ini saya kasih pelajaran bahasa ulangan, mereka bisa menjawab, itu tidak bisa. Karena yang namanya karakter itu berupa pembiasaan, penumbuhan, menggugah. Itu yang jadi menggugah itu yang sulit. Saya juga dapat bingung Pak, menggugah itu bagaimana caranya menggugah kayak gitu ya. Karena mereka sudah SMA, sudah background macam-macam, keluarga macam-macam. Kalau sudah SMA itu kan sudah berapa tahun pendidikan keluarganya, sudah backgroundnya bagaimana. Kalau mungkin kalau anak SD masih bisa ya, berapa masih bisa kita bentuk lah. Tapi kalau yang di SMA itu mereka sudah bukan tes kosong lagi kan, kata Pak jadi oke, jadi mereka tes kosong, mereka itu sudah ada coretannya tuh di kertas coretannya. Kita tinggal menebalkan coretan mana yang baik dan kita menipiskan coretan mana yang tidak baik atau yang jelek. Jadi untuk itu adalah berproses. Secepat-cepatnya ya nggak mungkin sebulan 2 bulan mungkin ya. Jadi mungkin kita pembiasaan kayak gitu. Nanti bertahun-tahun kita bisa intinya ketika mereka masuk dari SMP misalnya, dari SMP mereka karakternya anaknya kayak gini dan sebagainya. Nanti outputnya kalau bisa sudah bukan seperti ketika kita menemui mereka ketika masuk seperti itu. Paling enggak ya seperti itu lah Pak. Maksimalnya itu kita bisa meluluskan anak-anak minimal. Kita bisa meluluskan anak-anak yang berkarakter peduli lingkungan. Nah, bagaimana sih hubungannya prakarsa perubahan saya dengan visinya SMK Susukan, terwujudnya lulusan SMK yang berakhlak mulia, siap kerja, siap berusaha dan siap kuliah. Nah, itu tadi di dalam sebuah kepedulian, apa yang namanya karakter peduli itu di mana-mana itu akan diperlukan, Pak. Jadi mereka mau kerja, mau kuliah, apa mau wirausaha, itu yang namanya rasa peduli lingkungan itu perlu, Pak. Iya, jadi makanya saya juga kadang heran, ada anak yang peduli, ada yang enggak. Ini backgroundnya pasti keluarganya pasti berbeda gitu ya Bu. Keluarganya pasti berbeda. Apa sih yang diajarkan di sana? Apa yang diajarkan di keluarga A? Apa yang diajarkan di keluarga B gitu loh Pak. Jadi kayak namanya peduli lingkungan itu walaupun
visinya kita berakhlak mulia, tentu saja anak mulia itu berarti termasuk yang tadi cinta kebersihan dan sebagainya, itu anak mulia juga. Terus siap kerja, siap kuliah, tidak usah, dan siap kuliah, itu pasti di dalamnya terkandung kebutuhan akan karakter kepedulian terhadap lingkungan. Seperti itu Pak jawaban saya. Terima kasih Bu. Kalau enggak ada pertanyaan. Kalau Anda sih nggak bertanya sih. Saya hanya menambahkan. Oh nggih, monggo Pak. Nah, ini memang saya sudah bicaranya pengalaman saja. Nggih. Yang anak sekarang yang kelas 12. Nggih. Terutama yang dulu waktu kelas 10 di wali kelas oleh saya, tapi kan ketika kelas 11 kalau saya jadi maka saya nggak boleh wali kelas yang begitu ya. Ini berita mungkin tahu karakter anak-anaknya dan cukup hebat sekali anak-anak yang kelas 12 TO1. Itu kalau mereka diberantas itu sangat susah dengan kebiasaan kebersihan dan sebagainya. Itu tanpa saya sadari itu saya sebetulnya menampak tentang yang sekarang saya lakukan di CGP. Ketika mereka disuruh untuk bersih-bersih, nggak mau. Mereka disuruh bersihin sampah di depan, nggak mau. Suruh ngomong, nggak mau. Ya apa-apa jagung baik di situ saya bersihkan. Itu mungkin Pak Banu yang di sana melihat begitu ya. Udah lain, jangan saya bersih apa dia tuh. Bersihin sama. Dan mereka tanpa disuruh rikuda, mereka melakukannya. Itu yang saya lakukan seperti itu, tapi tanpa disadari seperti itu. Jadi kalau sudah jadi model tadi Pak. Jadi memang sulitnya itu adalah kita menjadi contoh, nggak cuma ngomong tapi kita jadi contoh. Seperti itu. Nanti mereka ya sama saya mungkin ingat ketika saya bertemu pun dengan saya anak-anak kelas 12 yang TO1 itu mesti marah, mesti salaman. Itu seperti itu yang saya rasakan. Terima kasih itu. Terima kasih Pak masukannya. Kita bisa mencontoh dari Pak Untung juga seperti itu tadi, karena memang anak-anak seperti itu tuh nggak bisa kita omelin ya Pak ya. Anaknya perlu kita dekati dengan approach, dengan pendekatan kasih sayang Pak. Kalau itu belum sadar. Ternyata saya melakukan itu. Oh iya, kita melakukan itu gitu. Mana ada lagi? Kalau nggak ada berarti cukup. Dari saya kembalikan ke Ibu Alia lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman CGP hebat yang sudah memaparkan hasilnya. Kita beri berikutnya kami mohon untuk teman-teman PP memberikan penguatan di akhir sesi untuk diskusi. Kami persilakan, monggo Pak Ari. Mohon izin Bu. Ini monggo. Terima kasih karena ini pendampingan individu yang sifatnya personal ya. Jadi mohon izin memang kami haknya memang memberikan penguatan terhadap untung. Namun kalau ini menjadi manfaat semuanya ya, alangkah baiknya memang diserap semuanya mungkin. Tadi saya sudah menyaksikan Pak Untung menyampaikan presentasi tentang bagaimana prakarsa perubahan. Di dalamnya Pak Untung memberikan ada praktek baik atau prakarsa perubahan yang nantinya akan dijadikan visi menyumbang. Karena kalau mengganti visi ini kan perlu tim dan perlu waktu. Makanya kenapa didokumentasikan ini biar nanti seketika semuanya rekan sejawat kemudian kepala sekolah cocok dengan hal itu, maka itu bisa dikomunikasikan berikutnya untuk kemudian ditambahkan dalam visi sekolah. Nah kemudian Bapak Untung dan yang lainnya kalau tadi disampaikan visi diri itu harus cepat dilaksanakan kata Pak Hanum. Itu memang betul Pak, minimal ada niatan tadi Pak. Karena nanti di pendampingan individu 3 akan ditanyakan apa yang ada di sini Jadi dengan tidak hanya normatif menyampaikan apa yang ada di sini, tapi minimal sudah ada perubahan praktek baik panjenengan visi diri, kemudian ada efek baik kepada siswa. Nah, kenapa ini
ini dikomunikasikan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah bisa memantau. Dan sebenarnya CGP ini kontribusinya seperti apa? Karena panjenengan ini kan agen perubahan. Nah, apalagi di SMK ini banyak sekali ibu. Sekawan. Dan empat ini semuanya sebagai agen perubahan membantu kepala sekolah tentunya untuk melaksanakan visi-visi yang bagus. Nah ini kan kalau memungkinkan 4 itu sudah bisa dibuatkan untuk komunitas praktisi khusus untuk CGP di SMK 1 Susukan. Jadi nanti kepala sekolah tinggal apa ya istilahnya ada tim ahli loh ibu. Nah dari kepala sekolah ada ide apa tinggal monggo itu akhirnya seperti itu. Jadi memang betul kata Pak Banu tetap harus action, minimal ada action. Pak Untung misalnya ada tadi senyum salam sapa. Kalau bulan kemudian saya akan berdampingan di individu, saya akan tanya Pak Untung, ini kapan panjenengan kemarin mulai senyum salam sapa? Kan? Saya pasti itu akan tercatat karena ini kan tercatat semua di sini. Nah, nanti di situ panjenengan berarti sudah merubah kebiasaan dan baik. Tentunya kenapa dikomunikasi sama ibu kepala sekolah? Ibu kepala sekolah juga memantau. Ini yang tadi sudah dipaparkan secara normatif, ini baru normatif ya. Tapi nanti coba seperti apa prakteknya di lapangan. Itu pasti karena ada perubahan itu efeknya ke siswa seperti apa, perubahannya di siswa seperti apa. Minimal misalnya kalau pengajaran Untung sudah mengajar dengan prakarsa perubahan atau dengan inovasi-inovasi yang mengarah kepada profil bahasa Pancasila dan filosofi KHD. Saya yakin kalau sudah dilaksanakan pasti panjenengan akan dicari murid seperti apa dengan tadi disampaikan itu. Dicari murid dalam arti mereka akan merasa senang. Mereka akan merasa senang, buktinya di situ. Nah, kalau asik dibebani murid berarti kan ini ilmu dari modul 1 titik 1 sampai titik 4 belum terasa. Jadi intinya kami juga sama-sama belajar gitu. Artinya kami memang berharap panjenengan sebagai agen perubahan membantu sekolah, membantu kepala sekolah untuk bagaimana menerapkan itu di lapangan. Jadi nanti jangan lupa panjenengan akan ada umpan balik dari kepala sekolah, jangan lupa yang nanti akan di RFS gitu. Nah, umpan balik itu kepala sekolah akan menyampaikan apa dari apa yang panjenengan sampaikan itu. Dukungan jelas. Kalau saya lihat dari KI 1 saja sudah kelihatan Pak kepala sekolah karena dukungan jelas. Kemudian dari rekan sejawat dan dari murid jangan lupa ada nanti dari murid yang nantinya akan diupload umpan balik apa yang panjenengan rencanakan. Kalau dari murid sih yang bisa di singapik-apik baik yang dipilih kan gitu. Tapi kalau dari paswa kan harus objektif. Ini nanti akan terlihat dari mana dukungan kemudian bagaimana actionnya. Saya kira dari saya itu yang khusus Pak Untung dan mohon maaf Bu Kepala Sekolah apabila kurang berkenan waktu saya kembalikan ke Bu Afi. Terima kasih Pak Mari sudah memberikan penguatan dan CGP terutama untuk selanjutnya. Monggo kami persilakan kepada Pak Fioni untuk menyampaikan penguatan terhadap teman-teman CGP. Baik, apa yang sudah tadi dipresentasikan oleh teman-teman CGP dari Mas Untung, Pak Bayu, Bu Amelia, pada dasarnya apa yang menggunakan saya ini adalah hal baik semuanya, hal positif. Namun demikian memang itu butuh proses, butuh teamwork, dan yang tidak kalah pentingnya dalam hal pembelajaran kita adalah mulai dari diri. Itu selalu didengarkan oleh fasilitator dan instruktur mulai dari diri. Tadi disampaikan oleh Pak Untung bahwa kalau kita tidak menjadi uswah, tidak menjadi contoh atau tidak menjadi teladan, hanya bicara, anak sekarang itu paling tidak pernah gagal kalau mencontoh. Jadi kalau mereka hanya mendengar suara omongan, berapa ribu suara omongannya masuk ke telinga mereka, dan mereka biasanya hampir semuanya direkam. Dan kadang tidak diingat yang baik-baik, biasanya yang cenderung instan bagi mereka untuk buka penirunya. Jadi pada prinsipnya tadi
itu memang membutuhkan keberanian dan juga pengorbanan, dan juga yang jelas tidak kalah pentingnya panjenengan berani mengambil keputusan, melangkah, melaksanakan, kemudian setelah melaksanakan tadi eksekusi disebutkan tanpa harus menunggu instruksi dari kepala sekolah. Tapi alhamdulillah beruntung sekali panjenengan semua di sini. Ibu kepala sekolahnya adalah bukan alumnus, tapi beliau adalah senior untuk calon guru penggerak dan sekarang sudah menjadi ibu kepala sekolah. Dan di sini ada Mbak Lani ya, Mbak Anis yang sudah menjadi guru penggerak, itu bisa menjadi bahan referensi, menjadi literatur panjenengan yang tetap hidup, kamus hidup yang bisa dijadikan rujukan untuk mengatasi lanjut. Dan jelas komponen-komponen yang ada di SMK Susukan ini harus menjadi teamwork yang solid, menjadi lini depan sebagai agen perubahan seperti yang dikatakan oleh Pak. Jadi agen perubahan itu memang harus dimulai dari sekarang. Kalau memang tadi disampaikan oleh Pak Baru semakin cepat semakin baik, ya berarti mengapa tidak? Why not? Itu salah satu action yang dengan sangat niatnya berkobar kita. Berarti paling tidak sudah ada niatan baik, niat positif yang tentu didukung. Saya yakin Ibu Kepala Sekolah sini sangat mendukung dengan memberikan motivasi dan memberikan masukan. Karena kali ini hal yang tentunya belum tentu kita temukan di sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih kepada itu sekolah yang sudah saya sampaikan. Kelas ini tetap semangat, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Rumusnya saya ini belajar ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Yani yang sudah memberikan kekuatan kepada teman-teman. Saya menambahkan secara keseluruhan sudah disampaikan oleh beliau berdua secara panjang lebar. Hanya intinya saya menambahkan tidak hanya sebatas untuk menyelesaikan tugas penjenengan di LMS, tetapi apa yang sudah menjadi niatan dan sudah diprakar, monggo Bu Kepala, Bu Mulya, sekali-kali beliau lupa bisa disentil karena beliau sudah itu, jadi monggo bersama-sama dengan teman-teman, istilahnya dengan beliau Ibu Kepala Sekolah, karena memang betul panjenengan dalam merupakan agen-agen perubahan, terutama yang sudah disampaikan untuk dirinya sendiri, kemudian bisa berimbas kepada pembelajaran, tidak hanya di dalam pembelajaran, tetapi kepada lingkungan sekitar, terhadap teman-teman, dan yang nantinya terhadap sekolah ini yang terkait beliau sudah menyampaikan selama 8 tahun visi misi belum berubah. Nah, siapa tahu betul Bu, di sana sedikit atau kecil dari masukan-masukan prakasa panjenengan bisa untuk menambahkan dewasa. Itu saja. Terima kasih. Terakhir mari kita beri aplaus untuk teman-teman. Kami akhiri untuk kegiatan diskusi ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mohon maaf apabila di dalam kami mengandalkan panjenengan dalam berdiskusi tentang visi panjenengan ada satu kata yang tidak berulang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti hasil diskusi ini diserahkan kepada beliau kepala sekolah dan terhadap Pak Bg. Ya.